Resistensi tes metode dilusi. Saat ini Ibu akan menjelaskan uji sensitivity test cara dilusi. Pertama kali yang harus kita siapkan adalah larutan induk dari antibiotik. Nah, antibiotik yang akan kita ujikan dalam hal ini adalah chloramphenicol. Chloramphenicol 50 mikrogram kita timbang, lalu ditambahkan pelarut karena dari masing-masing antibiotik pelarutnya berbeda-beda. Kemudian ditambahkan pelarutnya sejumlah 50 ml sehingga ini menjadi larutan obat yang kadarnya 1000 mikrogram. Nah, 1000 mikrogram lalu dipipet 2 ml. Ini jadinya. Ini adalah larutan induk dari larutan antibiotik chloramphenicol. Kemudian selanjutnya dari larutan induk kita akan menggunakan larutan kerja. Bagaimana caranya? Pertama, dari larutan induk kita pipet 2 ml, lalu kita tambahkan kaldu BHI sebanyak 8 ml sehingga konsentrasinya menjadi 200 mikrogram. Dari larutan kerja tersebut dengan konsentrasi 200 mikrogram, kita akan melakukan pengenceran. Kita siapkan 6 tabung steril. Bisa dilihat pada tabel ya, dari tiap tabung kemudian kita beri tanda tabung 1 sampai tabung 6, di mana tabung pertama larutan kerja 200 mikrogram kita pipet 1 ml, kemudian kita pipet 1 ml kaldu sehingga kadarnya menjadi 100 mikrogram per mililiter. Kemudian tabung kedua kita pipet 1 ml larutan kerja 200 mikrogram, kemudian ditambah kaldu 3 ml sehingga kadarnya menjadi 50 mikrogram per mililiter. Kemudian tabung ketiga kita pipet 0,5 ml larutan kerja 200 mikrogram per mililiter, kemudian kaldu 4,5 ml sehingga kadarnya menjadi 20 mikrogram per mililiter. Tabung keempat kita pipet 0,5 ml larutan kerja 200 mikrogram per mililiter ditambah kaldu 9,5 ml sehingga kadarnya menjadi 10 mikrogram per mililiter. Tabung kelima kita pipet 0,1 larutan kerja 200 mikrogram per mililiter ditambah kaldu 3,9 ml sehingga kadarnya menjadi 5 mikrogram per mililiter. Kemudian tabung terakhir, tabung ke-6 adalah kita pipet 0,1 ml 200 mikrogram larutan kerja ditambah 9,9 ml kaldu sehingga kadarnya menjadi 2 mikrogram per mililiter. Lalu dari masing-masing tabung pengenceran 1 ml dipindahkan ke dalam tabung steril kosong dan diberi tanda. Tandanya yaitu tabung 1 sampai tabung ke-6. Kemudian dari masing-masing tabung tersebut dipipet 1 ml suspensi bakteri yang telah disiapkan dan sudah disamakan kekeruhannya dengan standar Macfarlane. Kemudian setelah kita buat seri pengenceran, kita siapkan juga 2 tabung steril. 1 tabung diberi tanda kontrol positif berisi suspensi bakteri yang sudah kita samakan dengan standar Macfarlane sejumlah 2 ml. Kemudian tabung yang satunya kita beri tanda kontrol negatif berisi larutan antibiotik yang kita ujikan yang sudah kita encerkan sejumlah 2 ml untuk sebagai pembanding. Kemudian semua tabung dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian setelah itu seluruh tabung diinkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam. Sekarang kita membaca hasil metode dilusi.
Ya, metode dilusi terlihat di sini bahwa ini adalah tabung kontrol negatif berisi antibiotik saja. Apa larutan kerja antibiotik? Ya, chloramphenicol. Harusnya dia jernih. Maka benar jernih, artinya pekerjaan kita benar. Kemudian kita lihat lagi kontrol positif. Kontrol positif ini terlihat keruh. Kontrol positif berisi suspensi bakteri dari Staphylococcus aureus saja. Artinya dari kontrol positif dan kontrol negatif pekerjaan kita sudah benar. Ya. Sekarang kita perhatikan di sini urutannya tabung 1 nih kita membacanya dari kiri ke kanan. Jadi ini adalah 100 mikrogram, 50 mikrogram, 20, 10, 5 dan 2. Nah, kemudian semakin ke kanan dosisnya semakin kecil. Yang akan kita lihat metode dilusi ini adalah kekeruhannya dan nilai MIC dan MBC-nya yang akan kita lihat. MIC adalah minimal inhibition concentration, di mana cirinya adalah ketika agak keruh. Nah, kemudian kalau MBC minimal bactericid concentration dengan cirinya jernih. Mari kita lihat. Pada pengenceran yang atau dosis yang terendah dia memberikan kekeruhan. Perhatikan dengan tingkat kekeruhan, gradasi kekeruhan yang bukan gradasi tingkat kekeruhan yang semakin tinggi dosis maka semakin jernih. Nah, tapi perhatikan di sini ini dengan di tabung ketiga 20 mikrogram ini masih lebih keruh dibandingkan dengan yang di tabung kedua, ya. Nah, kemudian tabung kedua bandingkan dengan di tabung ke-1. Jadi gini, cara membacanya adalah kita selalu menurunkan satu tingkat di atas, di bawahnya untuk kita bisa menentukan yang mana MIC, yang mana MBC. Perhatikan, kalau di tabung pertama itu jernih, ini sama ya dengan kontrol negatif, jernih. Lalu di tabung kedua agak keruh. Ya. Kemudian di tabung ketiga keruh. Tabung keempat keruh, kemudian tabung kelima dan keenam lebih keruh. Ya, jadi perhatikan semua tingkat kekeruhannya sehingga dapat kita simpulkan bahwa MIC berada pada tabung kedua dengan konsentrasi 50 mikrogram. Lalu MBC ini pada konsentrasi pada tabung pertama atau konsentrasi 100 mikrogram. Sehingga kita menuliskan pada lembar kerja. Nah, jadi ini kan kita isi dulu. Ya, kita isi terlebih dahulu tabung 1 dosisnya di sini 100 mikrogram ya. 100 mikrogram. Lalu tabung 2 50 mikrogram. Tabung 3 20 mikrogram. Iya. Begitu selanjutnya. Dan tabung ke-6 20 mikrogram. Ya, kita lihat MBC pada pengenceran keberapa? Pada tabung. Pengenceran tabung. Iya. Pada tabung pertama dosis atau kadarnya 100 mikrogram tadi, ingat ya. Kemudian MBC pada tabung kedua dosis atau kadarnya 50 mikrogram. Nah, seperti itu. Jadi cara menuliskannya begitu. Sehingga kesimpulannya chloramphenicol mampu membunuh bakteri Staphylococcus aureus pada dosis atau kadar 100 mikrogram. Nah, seperti itu. Lalu saran, sebaiknya penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus diberikan antibiotik chloramphenicol dengan dosis 100 mikrogram. Nah, jadi seperti itu cara membuat sarannya. Demikian yang dapat disampaikan.